Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bisa silaturahim sekaligus menghadiri majelis ta'lim di masjid kita Al-Aqabah. Semoga kehadiran kita menjadi bagian dari ibadah dan amal salih kita dalam rangka memakmurkan syahrul Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan sekalian, untuk sore ini mohon izin saya pindah bab. Jadi kemarin tentang nikah, tentang nafkah. Sore ini khusus kami ambil bab i'tikaf, karena seminggu lagi mungkin kita mau melakukan itu, sehingga kita berharap apa yang kita lakukan nanti kita ketahui dasar dan beberapa ketentuan pokoknya. Baik, kita baca babul i'tikaf dari kitab yang sama, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Al-i'tikafu mana bahasanya adalah luzumus syai'i wa habsun nafsi alaihi. Tetapnya sesuatu dan menahan diri atas sesuatu itu. Itu mana i'tikaf. Tetapnya sesuatu dan menahan diri atas sesuatu itu. Sedangkan pengertian syariatnya yang namanya i'tikaf adalah al-maqamu fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin li taatillahi ta'ala. Tinggal, al-maqam itu nama artinya tinggal di masjid yang dilakukan seseorang dengan cara-cara tertentu. Itu dilakukan untuk taatillah, dalam rangka ketaatan pada Allah. Wal i'tikafu sunnatun, hukumnya i'tikaf itu bukan wajib tetapi hanya sunnah. Sebagian ulama jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa qurbatun, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil kitab wa sunnah wal ijma', berdasar pada ayat Al-Quran, pada kitab Allah, sunnah Rasul, dan ijma' para ulama. Beberapa ayat yang menjadi dasar syariat i'tikaf ini diantaranya adalah wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalian jangan berkumpul dengan mereka, para istri kalian, ketika kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Masajid itu jamak dari masjid. Begitu juga ayat yang lain, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-taifin wal aqifin war ruka'is sujud. Dan kami buat perjanjian dengan Ibrahim dan juga Ismail untuk mensucikan rumahku, yaitu Baitullah, yaitu Masjidil Haram, lit-taifin, untuk tawaf, orang-orang yang tawaf, wal aqifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ini juga ayat yang dijadikan dasar syariat
i'tikaf al-akifin. Wa jama'al ulama ala masyru'iyatihi. Sepakat para ulama akan syariat i'tikaf ini. Wa jama'u ala annahu mustahab wa laisa biwajib. Para ulama juga sepakat i'tikaf itu hukumnya mustahab. Mustahab itu istilah lain dari sunnah. Mustahab itu arti aslinya disenangi Allah, disenangi Rasulullah, sesuatu yang disenangi Rasulullah itu mustahab. Maksud lain adalah sunnah muakkadah itu. Walaisa biwajib, tidak sampai tingkatan wajib. Imam Ahmad berkata, la a'lamu an ahadin min ahlil ilmi khilafan annahu masnun. Para ulama menurut Imam Ahmad tidak ada yang berbeda pendapat bahwa i'tikaf itu ibadah yang disunnahkan. Wa qad ittafaqal ulama ala annahu masnunu kulli waqtin walakinnahu fi ramadhana wa fi asratil akhir aksar. Para ulama sepakat i'tikaf itu sesungguhnya disunahkan di setiap waktu kapanpun, tetapi fi Ramadan, kalau di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, aksar, lebih banyak kesunahannya, lebih sangat disunahkan gitu. Artinya di hari lain ya sunnah memang, tetapi lebih sunnah, lebih sangat ditekankan itu kalau fi asratil akhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak ada kewajiban puasa sampai sedone Rasul, sampai wafatnya Rasul, tidak pernah tidak Rasul selalu i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hikmatuhu limakana salahul qalbi wa istiqamatihi ala tariqi sairihi ilallah mutawaqqifan ala jamiyatihi biqbalihi bil kulliyati ala Allah Ta'ala. Hikmah dari i'tikaf diantaranya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim adalah dalam rangka salahul qalbi, perbaikan hati, dalam rangka menoto atau mensolehkan hati, ya. Membaikkan hati, wastiqomatihi, dan melatih istiqomahnya hati. Orang yang i'tikaf itu tujuan utamanya adalah biar hatinya sehat, ya, soleh, dan agar hatinya istiqomah, tidak kemerungsung, tidak gerunjalan. Dalam rangka sairihi ilallah, dalam rangka lebih mendekatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa in sa'atil qalbu la yalumuhu illal iqbal 'ala Allah taala. Kalau hati sedang tidak soleh atau sedang berpenyakit, maka tidak ada cara lain kecuali adalah al-iqbal 'ala Allah, menuju Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Wa kana futulut ta'am wa syara wa futulu mukhalatihi ka mukhalatatil anam wa futulil kalam wa futulil manam mimma yajidu sya'san wa yasuttatuhu fi kulli wadin wa yaqta'uhu anillah. Kenapa hati bisa sa'at, bisa kena virus, kena penyakit? Karena futulut ta'am wa syarab, karena kelebihan makan, kelebihan minum. Jadi di hadis lain mengatakan ada 3 fudul yang membuat penyakit di hati, yaitu fudulul ta'am, fudulun niyam, fudulul kalam. Di sini nanti juga disebut, cuma ditambah fudulul mukhalatatil anam. Ada 4 hal yang menjadi sababiyah sering hati manusia itu terkena penyakit tidak soleh, ya, tidak soleh hatinya.
yaitu pertama fudulut ta'am wasyarab, kebanyakan makan dan minum sehingga ada syarat puasa. Kemarin apa sudah pernah saya sampaikan apa belum di sini bahwa hebatnya puasa itu ternyata juga diakui oleh ahli sel, ahli kesehatan dari Jepang, Sainori Oshim atau siapa, saya lupa namanya. Dia pemeroleh Nobel Kesehatan tahun 2016. Dia itu punya konsep tentang kanibalisme sel. Jadi seseorang atau manusia yang kepengen sehat itu dalam hidupnya setahun itu harus ada hari di mana dirinya itu minimal 8 sampai 16 jam melaparkan diri. Dan ketika seseorang sedang lapar yang minimal 8 sampai 16 itu, maka terjadilah proses kanibalisme sel itu. Sel-sel yang tua, yang sudah rusak, yang itu akan menjadi bibit penyakit, baik tumor, baik virus lainnya lah begitu, itu akan dimakan oleh sel-sel yang baru. Dan dimakannya sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tua, itu yang justru kemudian sel yang barulah yang ada di tubuh kita, dan justru itulah tubuh yang sehat gitu. Bahkan kemudian dia membuat teori, idealnya setiap orang itu seminggu itu melaparkan dirinya minimal 2 hari, ideal lagi 3 hari. Nah 2 hari itu kalau secara sunnah Nabi itu puasa Senin Kamis. Kalau 3 hari itu puasa Ayyamul Bid, bulan purnama. Tapi ya, bulan purnama kan sebulan sekali, berarti ya tidak itu ya hari Senin Kamis dan mungkin ditambah hari lainnya. Jadi kata beliau dia bukan muslim tapi punya teori itu. Jadi konsep tadi kanibalisme sel itu, sel-sel yang tua itu perlu dimakan oleh sel baru agar yang ada di tubuh kita itu hanyalah sel-sel yang terbarukan itu. Makanya fudulut ta'am wasyarab, kelebihan makan dan minum pada tubuh manusia itu akan menjadi sumber penyakit, tidak hanya penyakit jasmani kita tetapi juga penyakit hati kita. Wa fudulu mukhalatatil anam, dan pergaulan dengan sesama manusia yang berlebih itu juga sumber penyakit hati. Makanya orang puasa itu disindir Nabi, puasa itu jangan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga puasa bicara ya. Jangan fudulul kalam, yang ketiga. Jangan fudulul mukhalatoh, jangan berlebih terlalu banyak pergaulan. Nah banyak pergaulan itu terapinya adalah ini dengan i'tikaf itu. 10 hari terakhir i'tikaf, ngurangi mukhalatoh dengan sesama. Wa fudulul kalam, berlebih bicara, makanya Rasulullah juga menganjurkan mengendalikan bicara. Kalau tidak bisa bicara yang baik ya liyasmut, ya diam, tidak usah bicara. Makanya juga orang kalau lagi puasa itu aroma ya, bukan aroma mulutnya tidak enak, janjinya biar begitu saja agar kalau ngomong dia, wah saya nggak enak ngomong terlalu banyak bau sama orang gitu. Tapi kadang kita paksakan biar tidak bau gitu. Padahal bau mulutnya itu jangan-jangan disengajakan oleh syariat
biar kita ngurangi bicara gitu. Dan yang terakhir fudulul manam, ngurangi tidur. Orang kalau puasanya bukan puasa dendam, ya, artinya siang tidak makan, malam balas dendam, makannya lebih banyak dari hari ketika tidak puasa, itu ya insya Allah tidak bisa terkendali manamnya, tidurnya itu. Mimma yaziduhu sya'tan wa yusadituhu fi kulli wadin. Hal itu 4 hal inilah yang akan meracuni hati, dan cara pengobatinya, terapinya selain puasa adalah tadi i'tikaf itu. Wa syara'a lahumul i'tikaf alladzi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah ta'ala wa jam'iyatihi 'alaihi wal khalwati wal inqita minal insyghal bil khulwi wal insyghal bihi wahduhu subhanahu wa ta'ala. Ruh dari i'tikaf, ya, adanya syarat i'tikaf, maksud serta ruhnya adalah uquful qalbi, menenangkan hati, ya, meluzumkan hati, mengistirahatkan hati Allah, untuk konsen, fokus mengingat Allah, wa jam'iyatihi alaihi, dan pertemuannya hati itu dengan Allah, wal khalwah, serta menghindarkan diri atau menyepi, menghindarkan serta memutuskan dari al-insyghal, segala kesibukan dunia. Hanya kemudian kita bersibuk diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru dzikru wa hubbuhu wal iqbal alaihi, dengan begitu bisa banyak mengingat Allah, berzikir pada Allah, meningkatkan kecintaannya kepada Allah, dan banyak fokus pengabdiannya pada Allah fi mahal yang umumil qalbi, di tempat-tempat yang hati bisa tenang. Fahadza maksudul i'tikaf al-azam, dan inilah maksud terbesar dari i'tikaf. Jadi bagaimana hati itu bisa menyepikan dirinya, menyepikan hati kita itu dari kesibukan duniawi, ya. Wastaratul hanifah wal malikiyah, hanafiyah wal malikiyah li sihhatil i'tikaf asyam. Imam Hanafi dan Imam Maliki mensyaratkan orang yang i'tikaf itu harus puasa. Artinya i'tikaf itu terkait dengan puasa, sehingga kalau tidak puasa ya tidak ada syariat i'tikaf menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Walakin radda alaihim al ulama, tapi ulama lain menolak pendapat ini. Bi'annahu la dalila lahum, hanya karena tidak ada dalil bahwa i'tikaf itu terkait dengan ibadah puasa. Artinya bisa i'tikaf kalau puasa, kalau tidak puasa ya tidak ada syariat i'tikaf. Illa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa saiman, tidak ada dalil memang keterkaitan puasa dengan i'tikaf, tetapi berbagai riwayat menunjukkan Nabi itu i'tikafnya ya hanya kalau bulan puasa. Selain bulan puasa itu Rasulullah, beberapa hadis yang dibaca oleh musannif itu tidak melakukan i'tikaf. I'tikafnya Rasul pun ya hanya al-ashirah al-akhir, itu di 10 hari terakhir. Wal fi'lul mujarrad la yakunu dalan 'ala syartiyah. Menurut ulama-ulama lain itu perbuatan Nabi saja, artinya sunnah fi'liyah Rasulullah itu saja tidak bisa menjadi dalil sebagai syarat bisa dilakukannya i'tikaf.
Waqati kafa fi Syawal walam yungkilanau sama ayam atikafihi. Dan disebutkan Rasulullah melakukan i'tikaf di bulan Syawal, tapi tidak diketahui apakah beliau puasa dulu apa tidak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Umar, "inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Qala aufi binadrika. Umar pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, saya waktu zaman jahiliyah itu pernah nazar untuk melakukan i'tikaf di satu malam di Masjidil Haram." Maka Rasul menjawab, "Aufi binadrika, lakukan nazarmu." Jadi nazar itu harus dilakukan ketika nazarnya itu nazar yang bukan fi ma'siyatillah. Betapapun nazar itu diucapkan ketika seseorang belum menjadi muslim. Seperti Umar bin Al-Khattab, dia itu nazar ketika masih zaman jahiliyah untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Dan kemudian ketika sudah menjadi muslim tanya Rasul, maka nazarnya itu tetap harus dilaksanakan. Wallailu laisa waktun lisiyam, dan malam itu bukan waktunya puasa. Artinya apa yang tadi disyaratkan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa i'tikaf itu harus terkait dengan puasa, itu dalilnya tidak kuat. Menurut imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, itu i'tikaf itu tidak terkait dengan syariat siam, sehingga tidak siam pun itu bisa melakukan i'tikaf. Itu mukaddimah dari pengertian i'tikaf, bahwa i'tikaf itu al-maqam fil masjid, tinggal di masjid dengan amal-amal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Itu mukaddimahnya. Kita baca hadis pertama tentang i'tikaf ini, hadis ke-583. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min ramadhana hatta tawaffahullahu azza wa jal summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Nabi SAW kata istrinya, kata istri beliau, kata Aisyah, itu melakukan i'tikaf pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Summa takafa azwaju, sesudah Rasulullah wafat, maka para istri-istrinya pun melakukan yang sama, melakukan i'tikaf ya. Jadi para istri Rasul juga i'tikaf. Ini yang kemudian nanti para ulama menjadikannya dalil bahwa para ibu-ibu juga bisa atau boleh mengikuti melakukan syariat i'tikaf ini. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berapa pengertian yang difahami dari hadis ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan talaban lillailatil qadri lima qawa dhannuhu annaha fi tilkal asril mubarakat wastamarra ya'takif hunna kullasanatin hatta tawaffahullah ta'ala. Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Talaban di Lailatul Qadar, dalam rangka mencari Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu. Jadi jangan kita kira Rasul itu sudah dibocori rahasianya ya.
kapan Lailatul Qadar, ternyata beliau juga tidak dibocori, sehingga dia harus mencari. Dan tentu ya ini masyiatillah ya, kehendak Allah lah kalau Nabi dibocori terus beliau tidak nyontoni cara nginceng, cara nyari Lailatul Qadar, nanti umatnya ya tidak bisa nyontoh siapa ya. Makanya Allah sengajakan Rasulullah itu tidak dibocori kapan malam Lailatul Qadar. 5 qawadhanu, di mana Rasulullah kuat prasangkanya bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, dan dia terus menerus melakukan i'tikaf setiap tahun sampai wafat. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian para istrinya juga melakukan i'tikaf sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yashra'ul i'tikaf li'annahu sunnatun muakkadatun fa muqaddatatun fi'luha fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarra 'alaiha. Maka kemudian i'tikaf menjadi syariat yang hukumnya sunnah muakkadah karena Rasul melakukannya dan mengakuinya. Itu yang pertama ya, tentang hukum i'tikaf. Faidatul i'tikaf wa samratuhu ya qat'ul mu'takifi ala iqihi anid dunya wa ma fiha wal khalwa bi rabbih wa taladzuz bi munajatihi wa jamaiyati nafsihi wa khawatirihi wa afkari alaihi wa ala ibadatihi. Faidah terpokok dari i'tikaf adalah dipotongnya ya, alaqah, dipotongnya hubungan si yang i'tikaf itu dari dunia dan segala isinya. Jadi orang i'tikaf itu ya memutus segala kaitan, ingatan, pikiran dan hubungannya dengan dunia, sehingga kalau i'tikaf tiru Nabi itu ya ketika sudah i'tikaf tidak mikir pekerjaan, tidak mikir beban-beban rumah, tidak mikir apapun terkait dengan duniawiyah. Itu bagi yang bisnisnya lagi nanjak, itu yang memang sulit untuk i'tikafnya tiru Nabi. Sehingga nanti di bawah diceritakan i'tikafnya Nabi itu kalau sudah masuk tanggal 21 Ramadan pada subuh, Rasulullah masuk tempat khusus bagi beliau untuk i'tikaf di masjid. Nanti kalau misalnya butuh buka, butuh sahur dan sebagainya, karena rumahnya sebelahan dengan masjid ya tinggal diantar. Kalau butuh ya tinggal keluar masuk lagi. Bahkan ketika nyisir rambut ya, yang nyisir istrinya cuma kepala beliau yang ia keluarkan lewat jendela. Disisir Nabi, disisir istrinya, nah kepala Rasul dikeluarkan dan dia kemudian fokus lagi ya. Kalau i'tikaf yang total kayak Nabi seperti itu ya. Cuma nanti ada bahasan para ulama ya, kalau tidak sepenuhnya bisa niru ya paling tidak latihan niru, tidak sepenuh waktu ya. Memutus hubungan seorang yang i'tikaf dengan dunia dan segala kesibukannya, segala isinya, wal khalwah bi rabbih, bersendiri ya, menyepi dengan Tuhannya, wa taladzuz bi munajatihi, menikmati taladzuz, lazir itu kalau yang pencinta nyicipi makanan kuliner itu, yang gemo itu kan kalau lagi nyicipi kan lazir gitu. Lazir itu ya enak gitu, nyamleng gitu. Menikmati munajat dengan Allah gitu. Nah, orang i'tikaf itu nikmat ketika sedang i'tikaf sendiri karena dia sedang bertemu dengan Allah, dengan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyati nafsihi, dan berkumpulnya dirinya, perasaannya
pikirannya bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Itu inti dari i'tikaf. Sehingga orang yang i'tikafnya ingin total itu ya total meninggalkan semua pikiran, tidak usah bawa HP. Kalau i'tikaf masih bawa HP, nanti ditelepon orang mau beli apa ya sudah tidak fokus lagi gitu. Tapi ya malah sekarang HP-nya dibawa untuk tadarus gitu. Nah kita kan tadarus di WA apa gitu ya, tidak fokus lagi ya. Al-i'tikafu sunnatun baqiyatun lam tunsah idza i'takafa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. I'tikaf itu sunnah yang terus berlanjut, tidak dinasah ya, tidak dihapus oleh Nabi, tetap jadi syariat. Betapapun kalau yang ingin tiru sepenuhnya Nabi ya tidak ringan ya, tidak dihapus syariat itu, karena sesudah Rasulullah wafat diteruskan para istri-istri Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'takifu syahr Ramadan kullahu. Fakana akhirul amri minhu an yaktasara 'alal asril awakhir min Ramadan lima yurja fihinna min lailatul qadar. Awalnya Rasulullah pernah i'tikaf sebulan penuh bulan Ramadan, tetapi kemudian dia singkat, dia tidak sepenuhnya, dia batasi hanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena dia berharap akan ketemu atau mendapatkan Lailatul Qadar. Inna syartal i'tikaf ayyakuna fi masjidin tuqammu fil jamaah. Syarat i'tikaf itu harus di masjid yang di situ diselenggarakan sholat jamaah, bukan Jum'ah ya. Tidak harus Jum'ah. Karena masjid-masjid sekitar ya, sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Al-Haram itu banyak yang untuk jamaah, sholat jamaah, tetapi tidak mesti untuk Jumatan. Misalnya Masjid Jin itu dekat Masjidil Haram. Kemudian masjid-masjid sekitar Nabawi itu juga banyak. Dia untuk jamaah, tapi kalau Jumatan ngumpul di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, asal masjid itu untuk jamaah, itu bisa untuk i'tikaf. Apa alasannya nanti dijelaskan juga. Karena ketika i'tikaf dia tentu tetap harus sholat fardu berjamaah. Kalau tempat itu tidak untuk berjamaah, berarti nanti dia harus keluar dulu dari tempat i'tikaf. Padahal ketika keluar dari tempat i'tikaf berarti sudah batal i'tikafnya, sehingga harus bolak-balik keluar masuk. Liqaulihi ta'ala wa antum aqifuna fil masajid, ini dalilnya i'tikaf itu di masjid. Wali Allah yafdi i'tikafu ila tarkil jamaah, dan agar tidak rusak i'tikafnya karena tidak sholat jamaah. Afalun Nabi taksimu ila anwa'i khamsatin. Ini mungkin bahas tentang bagaimana berdalil dengan hadis Nabi yang berupa perbuatan. Si musannif membahas tentang perbuatan Nabi itu ada 5 macam. Yang pertama, ma fa'alahu ala muqtadat tabi'ah al-basyariyah. Yang pertama, perbuatan Nabi itu hanya sebatas perbuatan sebagai manusia, sebagai kebiasaan dirinya sebagai manusia, kan naumi wal akli wasyurbi, seperti tidur, makan, minum. Maka perbuatan yang seperti ini, yang at-tabi'ah al-basyariyah, la hukma lahu, tidak ada muatan hukumnya. Jadi ketika Rasul makan kurma, makan gandum, itu tidak kemudian ada hukum di situ umatnya harus makan kurma. Betapapun nanti ketika Rasul kemudian mengatakan sesuatu tentang fadilah apa yang dia makan, memang kemudian jadi syariah. Tetapi ketika ia hanya melakukan, dan itu sebagai manusia dan biasaannya sebagai basyariyah, itu la hukma
lahu. Innama yadkhulul unsur ad-dini idza qasada bihil fa'il at-taqwiyya ala taatillah. Baru ada nilai agamanya kalau memang dimasukkan di situ unsur agamanya yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti makan. Itu ya itu sebagai manusia, tetapi ketika Rasul mengajarkan untuk baca doa Allahumma barik lana misalnya atau bismillah, itu baru masuk unsur agamanya. Yang kedua, perbuatan Nabi itu ma fa'alahu adatun la ibadatan kalubsil amamah wal izar warida wa nau'in minal akli. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah sebagai adat budaya, la ibadatan, bukan sebagai ibadah, seperti pakaiannya al amamah, pakaian apa itu namanya, yang panjang apa namanya, blus, gamis ya, seperti pakaian gamisnya atau kainnya atau ridanya ya, celananya, dan jenis-jenis makanannya, semuanya itu karena adat budaya dia. Fadzal ittiba fihi ayal basal insan mayal bisu abna jinsihi. Tidak ada keharusan untuk mengikuti persis seperti yang dipakai Rasulullah, karena ia memakainya sesuai budaya bangsanya. Kecuali kalau kemudian nanti tadi ada unsur agama yang Rasulullah sampaikan, misalnya khairul libas al bayat misalnya, sebaik-baik pakaian itu yang warna putih. Nah itu nanti sudah ada nilai agamanya. Yang ketiga ma fa'alahu ala sabili ta'abbud. Yang ketiga adalah perbuatan Nabi yang bernilai ibadah. Fa idza dhu'ara nafi qasul ibadah, kalau ada tujuan ibadahnya, fayastahibu lana ittiba'u, maka seyogyanya kita mengikutinya. Lianna fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrada la tadullu 'ala al-wujub 'ala rajih. Karena mengikuti perbuatan Nabi tidak semuanya bersifat wujub, ada yang wujub, ada yang mustahab, ada yang mubah dan sebagainya. Jadi untuk hal-hal perbuatan-perbuatan Nabi yang sabili ta'abbud dalam rangka ibadah, maka itu yustahabu lanat tiba'uh, diseyukiakan untuk diikuti. Kemudian yang keempat, maka mutaradidan bainal ibadah wal adah. Perbuatan Nabi yang kadang bernilai ibadah, kadang juga bernilai adat ya, bernilai kebiasaan beliau. Katahsib ba'da layali mina, seperti jalan yang ditempuh Rasulullah melalui wilayah muhasib ya, ketika selesai dari wukuf di Mina. Jadi Rasulullah itu kalau haji kemudian pulang dari Mina melalui wilayah yang disebut muhasib, karena jalan itu jalan pintas, cepat sampai ke Mekah. Nah para sahabat ada yang manainya itu bermakna ibadah karena habis haji, ada yang mengatakan tidak, itu hanya cara Nabi saja milih yang dekat gitu. Muhasib itu adalah daerah yang dilewati oleh Rasulullah dari Mina ke Mekah, yang mungkin sekarang dikenal dengan Kudai, terminal Kudai ya. Itu ada jalan pintas yang tidak harus muter jauh. Wa dukhuli Makkah wa dukhulil Masjid Al-Haram, begitu juga ketika masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram. Ba'dul ulama yara annahu fa'ala dzalika ala wajhil ibadah. Sebagian ulama memandangnya itu ibadah Nabi. Wa ba'dhum yara annaha ja'at ala sabilil adah, tapi sebagian lain menilai itu hanya adat saja, hanya sabilil adat, diannaha asmahul li tariqihi, karena jalan itu lebih pendek, lebih nyaman dilewati. Al-khamis, yang terakhir, yang kelima, ma fa'alun nabi bayanan li hukmin mujmalin
apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai penjelasan terhadap hukum ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, bersifat global, seperti waqimus sholah. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, lakukanlah sholat niru perbuatan saya. Nah, perbuatan Rasul ketika melakukan sholat itu bernilai ibadah karena apa yang Rasulullah lakukan itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan pengertian atau hukum mujmal yang ada dalam Al-Quran. Itu lima perbuatan Nabi, tidak semuanya serta merta ya harus diikuti, karena tidak semuanya serta merta ada unsur ibadah. Ada yang karena kemanusiaannya, ada karena adat budayanya, tapi memang ada yang memang secara khusus Rasulullah maksudkan sebagai ibadah yang harus ditiru, diikuti oleh umatnya. Monggo nggih. Sebelum masuk ke yang hal yang 5 ini tadi, kita sampaikan bahwa itikaf itu tidak di rumah, tapi di masjid. Nggih. Di kampung-kampung itu kan ada mushola, itu di kota juga ada mushola. Nggih. Gimana Mas? Baik, jadi yang kami tahu istilah mushola di Mekah ya, di Arab, termasuk di zaman Rasul, itu justru tempat terbuka yang bukan masjid. Mushola itu bukan bangunan kayak kita. Kalau di Indonesia kan ada masjid pun ada masjid agung, masjid raya, masjid jami. Ya, di Indonesia ada, sana tidak ada. Semua bangunan yang diperuntukkan untuk sholat jamaah namanya masjid. Tidak ada kriteria masjid langgar, tidak ada. Sehingga asal tempat itu adalah tempat untuk berjamaah, itu cukup untuk atau bisa untuk i'tikaf ya. Mushola pada hadis Rasul justru dipakai untuk tempat sholat penyelenggaraan Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa kok di mushola yang tidak untuk sholat jamaah? Karena ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu diseyukyakan yang hadir dan ikut dalam shaf itu tidak hanya orang-orang yang biasa sholat jamaah, termasuk para ibu yang sedang haid, sedang halangan sholat juga disunnahkan ikut hadir, dan tentu ya duduk di shaf itu, cuma tidak ikut sholat. Kalau orang sedang berhalangan masuk masjid kan dilarang ya, tidak boleh. Kayak cerita Aisyah tadi, apa itu dia menyisiri kepala Rasul tapi tidak masuk ke masjid karena waktu itu ceritanya sedang haid Aisyah itu menyisiri Rasul. Jadi di desa-desa, di kampung-kampung, asal mushola itu untuk sholat jamaah penuh 5 waktu itu sudah cukup menjadi syarat untuk i'tikaf. Ada. Cuma afdolnya kalau ada masjid yang lebih besar itu ya lebih afdol saya kira. Termasuk nanti dijelaskan boleh membuat kemah di masjid, tapi tentu asal tidak mengganggu sholat. Kalau di sini sana pojok kemah, sini kemah, itu ya nanti yang mau terawih bingung. Jadi bilik-bilik itu kalau di kampung malah sudah dilakukan itu, yang kalau puasa malah seawal itu ada masjid yang khusus sebelah sana dibuat bilik-bilik. Nanti kalau ini mesinnya sudah dikembangkan ke sana gitu ya, lebar, nanti kan sana ada bilik-bilik tapi nyambung masjid dulu bahwa itu bagian dari masjid. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Kalau di Jangli Permes ini kan belum ada mushola lain selain masjid ini nggih, sehingga ya belum ada selain sini. Ya yang lain ya di Gabeng, di SMP 17 itu tidak penuh 5 waktu nggih. Itu hanya kalau anak sekolah. Termasuk di pinggir tol itu juga kelihatannya belum. Ya yang sudah penuh 5 waktu untuk sholat jamaah. Baik, ini waktunya tinggal 10-an menit.
Nah? Masih 21. Itu jamnya itu 46 anunya ya. Berarti kan masih 7 menit ya. Kalau tambah satu hadis itu apa namanya tanggung. Makanya kita ini saya bacakan syarat ya. Pertama lama waktu dulu ya. Lama waktu berdiam di masjid i'tikaf itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa i'tikaf itu ya sepenuh hari. Jadi 10 hari terakhir itu ya tadi kalau tiru Nabi sejak tanggal 21 subuh masuk, nanti baru keluar dari masjid itu sesudah tanggal 1 Syawal sudah subuh. Tapi tidak semuanya berpendapat seperti itu. Jumhur bahkan berpendapat walau lahdotan. Imam Syafi'i, Imam Hambali itu berpendapat betapapun sebentar itu sudah namanya i'tikaf. Sehingga Bapak Ibu masuk ke masjid kemudian niat i'tikaf. Nah, ketika di masjid itu diam dan melakukan zikir, wirid, baca Al-Quran dan amal-amal ibadah lainnya, itu namanya sudah i'tikaf ya. Tadi ada yang tadi udah saya tengeri mana? Apa yang dilakukan ketika kita i'tikaf ya? Bentar saya cari tadi sudah saya. Ya ini poin 8. Wa yustahabbu istighalal mutakif fil qurbi min salatin wa qiraatin wa zikrin wa sadaqatin wa siyamin. Disunahkan orang yang i'tikaf itu untuk menyibukkan diri dengan semua amalan dalam rangka taqarrub kepada Allah, baik itu berbentuk sholat sunnah tentunya, kemudian qiraatil Quran, membaca Al-Quran, zikir itu ya bisa membaca kalimat thayyibah, wa shadaqatin dan sedekah, wa siyamin dan puasa tentu karena di bulan Ramadan, ketika ini konteksnya i'tikaf bulan Ramadan. Walaisa lahu zikrun makhsusun wala fi'lun siwal lubsi fil masjid. Tidak ada zikir secara khusus, juga perbuatan-perbuatan secara khusus siwal lubsi, kecuali i'tikaf yang pokok itu ya al-lubsi fil masjid, tinggal di masjid. Jadi betapapun misalnya sudah capek baca Al-Quran, sudah capek sholat sunnah, sudah capek baca wirid, tinggal duduk ya, tentu ya tidak tidur ya. Itu sudah namanya sedang i'tikaf. Apalagi kalau betapapun tidak wirid, tidak zikir, tidak baca Al-Quran, tapi pikirannya merenungkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, itu juga namanya ibadah batiniyah ya. Zikir batiniyah. Dulu pernah kita sampaikan, zikir paling afdol adalah bil qalbi wa bil lisan. Itu paling tinggi nilainya. Ya lesannya mengucapkan kalimat thayyibah, hatinya menyambung dengan yang diucapkan.
Yang kedua itu malah zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Betapapun tidak dilesankan. Nah, zikir yang paling katakanlah paling bawah itu zikrun bil lisan bila qalbin. Zikir dengan lesan tetapi hatinya tidak nyambung. Membaca subhanallah subhanallah tapi pikirannya utangku belum lunas, utangku belum lunas. Itu zikir paling tidak afdol gitu. Yang paling afdol justru lesan tidak enggak apa-apa. Yang paling afdol lesan dan hati, tapi yang tengah itu bil qalbi. Jadi laisa lahu zikrun maksusun wala fi'lun siwal lubsi fil masjid. Tidak ada zikir secara khusus, misalnya membaca apa berapa kali, kemudian melakukan apa dalam bentuk apa, tapi yang pokok justru al-lubsu fil masjid, artinya tinggal di masjid itu tentu dalam keadaan suci ya. Etikaf betapapun tidak melakukan apa-apa harus dalam keadaan suci. Wa afdalu dzikri tilawatil Quran. Zikir paling afdol adalah tilawatil Quran, baca Al-Quran. Sehingga baca terus, rampung baleni lagi gitu, rampung baleni lagi. Bitadaburi dengan merenung isinya. Fadza la yu'adu lahu syai'un, ini tidak ada yang membandingi. Sehingga yang paling afdol adalah tilawatil Quran. Saya kira itu sudah hampir habis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.